Halo sahabat, perkenalkan saya Derek Yuun dari Prodi Ilmu Hukum UT Sorong. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara singkat pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan fokus lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sahabat, mari kita kembali ke tahun 1945. Di tengah perjuangan merebut kemerdekaan, para pendiri bangsa kita berkumpul dalam sebuah badan yang bernama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tugas mereka tidak main-main, merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang pertama mereka, muncullah berbagai gagasan. Tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Yamin dan Soepomo menyampaikan usulan mereka. Namun, pada 1 Juni, suara lantang Insinyur Soekarno membakar semangat. Ia menyampaikan pidato legendaris, mengusulkan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah itu, terbentuklah Panitia 9 untuk merumuskan lebih lanjut. Hasilnya, pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta. Naskah ini adalah cikal bakal pembukaan UUD 1945. Namun, ada satu poin di sila pertama yang menimbulkan masalah, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menuai keberatan dari perwakilan Indonesia Timur. Mereka merasa, rumusan tersebut tidak mewakili seluruh keberagaman bangsa, terutama yang non-Muslim. Konflik pandangan ini bisa saja memecah belah bangsa, bahkan sebelum merdeka. Nilai musyawarah dan toleransi. Disinilah kebesaran jiwa para pendiri bangsa diuji. Pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehari setelah proklamasi, mereka kembali bermusyawarah. Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya menunjukkan kerelaan untuk mendengarkan. Dengan penuh kebijaksanaan, mereka sepakat untuk menghilangkan 7 kata yang diperdebatkan. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini diambil demi persatuan, bukan demi memenangkan golongan. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses bersejarah ini, kita bisa melihat nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin dalam perumusannya. Musyawarah dan hikmat kebijaksanaan, para pendiri bangsa mendiskusikan perbedaan pandangan hingga mencapai mufakat, bukan dengan paksaan. Toleransi dan rela berkorban, mereka menunjukkan sikap saling menghargai dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan bangsa. Persatuan dan kesatuan, semua tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam. Lalu, apakah nilai-nilai ini masih relevan bagi kita, generasi muda hari ini? Tentu saja. Era digital, di mana informasi mudah memecah belah, nilai toleransi Pancasila menjadi benteng untuk menghargai perbedaan. Dalam bermasyarakat, semangat musyawarah mengajarkan kita untuk mencari solusi bersama, bukan berkonflik. Sebagai identitas bangsa, Pancasila membentuk karakter kita menjadi generasi yang bertanggung jawab, adil, dan bergotong royong. Maka, kisah lahirnya Pancasila bukan hanya sekadar pelajaran sejarah, melainkan pelajaran hidup tentang bagaimana membangun bangsa dengan kebijaksanaan, toleransi, dan persatuan.